Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldo Donat. Di video kali ini kita ada di segmen tentang ngobrol santai, ngulik lebih dalam nih. Di episode pertama ini, otomatis yang ada di video ini ya bapak saya sendiri, atau yang biasa yang dikenal dengan SNILB ya, ini yang buatnya. Saya mah cuma di depannya aja. Sama bareng-bareng kita sharing. Jadi di video kali ini kita bakal cerita-cerita santai aja nih guys, ngobrol-ngobrol santai. Gimana awalnya bokap mancing, gimana awalnya ALB tercipta. Di sini kita ulik lebih dalam nih. Mungkin kan udah mau berjalan 4 tahun nih SNILB ini. Oke, dari awalnya langsung aja kali ya. Ini kita benar-benar bongkar aja. Ini kita sharing masalah cerita mancing gitu ya. Nah, kita ambil hikmahnya, mancing itu ibaratnya kita menguji kesabaran gitu kan. Nah, terutama mancing itu kita harus satu, terutama kita tenang. Nah, udah gitu sabar kan. Nah, kita mau jangan hiraukan kanan kiri, mau narik duluan apa ya, kita sabar aja, tenang, fokus ya, minimal itu 2 titikan. Nah, pertama pengalaman saya mancing itu dari tahun 93, itu dulu ikan emas ya. Waktu banyak galapung gitu kan. Terus galatama ikan emas biasa gitu kan. Nah, terus ada lele. Nah, dulu saya itu pengalaman itu pertama mancing itu, saya itu dulu memang waktu kecil ya, saya hobi mancing. Cuma setelah saya dulu ke Bekasi gitu kan, awalnya mancing, saya ditanya, ada teman gitu kan, kamu hobi mancing nggak? Saya hobi, kata saya kan. Ya udah, kita mancing ikan emas. Ya udah. Nah, setelah itu saya disuruh beli pelet sama telur. Nah, kira saya itu buat apaan gitu, karena dulu kan tahu sendiri kalau di kampung itu ibaratnya pakai cacing aja udah jadi gitu kan, telur apa gitu kan. Nah, itu udah mantap gitu kan. Nah, setelah tahu di Bekasi itu kan ya termasuk kota lah ibaratnya kan, akhirnya saya suruh beli itu, udah saya suruh aduk apa ya udah. Kira-kira tahun berapa tuh? Itu tahun 1993 1993 berarti saya belum lahir. Saya lahir iya, karena ini 98 lahir. Nah, udah gitu langsung saya mancing. Nah, itu yang nyuruh itu yang memang dia hebat gitu kan, karena dia udah lama gitu kan. Usianya juga lebih tua dia gitu, teman saya. Masih inget nggak itu namanya siapa? Ya, itu namanya Babe, itu dari Bandung. Bandung. Babe Bandung. Kalau saya kan Sunda, tapi saya dari Subang. Nah, kita sharing di situ, akhirnya apa? Bikin udah langsung ke lokasi ke Empang. Nah, itu waktu itu waktu zaman murah itu, waktu itu paling mahal 75 itu lomba itu. 75 perak. Ribu. Oh, 75.000. Iya, mungkin kalau sekarang udah 750-an lah gitu kan. Nah, udah saya mancing. Nah, ternyata dia bingung gitu kan. Bingung karena saya ngetrik itu saya nggak nggak langsung gentak, karena dulu kan banyak jair apa di kampung. Nah, setelah itu ternyata sama makan ikan mas itu. Udah ngetrik sampai teman saya teriak-teriak udah gentak, tapi saya yang nyari sensasinya itu, yang ngetrik itu saya pengennya langsung nyilep. Nah, itu nggak pernah gagal. Nah, akhir cerita ya teman saya itu ya ibaratnya kalah pendapatannya, malah saya yang baru nyoba, malah saya yang banyak gitu kan. Nah, itulah kuncinya, karena kita kesabaran gitu kan. Walaupun teman saya teriak udah lempar ke depan, saya fokus aja di situ nitik. Ya alhamdulillah gitu kan. Nah, itu masalah pengalaman mancing pertamanya itu dari 1993. Nah, sampai sekarang itu nggak ini. Nah, terus masalah untuk pengalaman di Bekasi ya, berarti momen yang paling diingat sampai sekarang itu apa tuh? ya, momen masalah mancing itu ya banyak. Salah satunya yang paling diingat yang orang tuh benar-benar udah deh. Nah, buat yang paling diingat itu pengalaman itu mancing dulu itu tiket 150 itu kalau nggak salah 2004 gitu kan. Ada empang itu di situ.
Nah itu lapaknya itu 70 lapak. 70 Nah, lapak, guys. Nah dulu Itu daerah Bekasi ya? Iya, Bekasi Cibitung. Cibitung, guys. Nah itu saya dulu karena itu banyak teman, akhirnya saya bikin pinggiran gitu kan. Kalau ini pinggiran, tapi itu hanya resep aja buat teman gitu kan. Nah akhirnya saya mengutin itu dulu tahun segitu saya 10.000 gitu kan. Nah sampai 70 orang tuh ikut semua. Nah yang saya pertama mancing itu karena saya nggak mikirin itu dapat induk atau dapat apa, yang penting saya dapat ikan banyak aja gitu aja. Nah itu selama lapak 70 itu semua ngikut. Akhirnya udah berjalan itu kan, sampai pertama kali itu saya dapat orang-orang itu ibaratnya di bawah, saya pertama itu dapat 10 ekor, yang lainnya di bawah. Akhirnya udah saya dapat. Nah terus saya begitu terus dapat terus, nggak pernah saya itu nggak dapat. Nah akhir cerita yang dari 70 lapak itu yang ngikut akhirnya menurun sampai 5 orang, 5 lapak. Akhirnya saya nggak mau 5, ibaratnya ya sedikit tanggulah gitu kan. Akhirnya ya udah saya kembalikan lagi itu. Nah terus jawabnya apa? Wah daripada gitu mah udah saya bayarin Pak Aldo aja gitu kan. Nah saya di sana itu panggilannya itu dulu Pak Aldo karena udah lahir ini 198. Waktu itu yang acara itu sekitar 2004-an gitu kan. Berarti dari semua lapak tuh ikut ya? Berarti kalau 70 lapak itu 700 kali dapat tuh ya. Tahun itu ya, tahun 2004 berarti ya. Gede banget, lumayan lah. Ya kalau ininya umpannya apa tuh? Kalau dulu saya umpannya itu pengalaman tuh umpan. Ada seorang teman saya dulu itu kan ada teman gitu kan. Ceritanya pengalaman saya dulu dripper ya. Itu bis kota dulu. Mayasari. Nah itu dulu Mayasari. Nah pas begitu ceritanya itu saya itu ditanya sama teman-teman gitu kan, cuma beda pool gitu kan. Nah pas begitu temen itu, kamu hobi mancing? Iya kata saya jawab. Nah kalau memang kamu hobi mancing, dia umpannya bagus. Padahal saya itu pengen tahu aja gitu kan. Karena saya udah punya patokan, udah punya umpan ibaratnya ya bikinan kita sendiri. Cuma pengen tahu ini kita sharing sama teman. Cuma kalau dikasih resepnya hebat gitu kan. Nah pada suatu itu saya tanya-tanya itu, kata saya gimana ini hobi mancing ya? Iya saya kabar dari teman-teman gitu. Boleh dong resep umpannya? Ya ternyata memang iya benar kata teman-teman itu, dia nggak mau ngasih resep gitu kan, karena alasannya itu dia takut disaingin. Nah, akhirnya saya bilang ya masalah itu kan disaingin kalau orang banyak kan, itu kan kita sama teman. Ya pokoknya jangankan kamu yang baru kenal katanya, teman saya aja yang deket banget kayak saudara saya nggak kasih. Ya udah akhirnya beberapa minggu kemudian atau bulan, akhirnya itu saya bikin ulah tuh kan. Bikin ulahnya itu waktu itu saya ngetem, dia nyodok tuh kan. Nah akhirnya saya ikutin dia. Nah karena saya habis penumpang, akhirnya orang tersebut itu yang punya resep itu akhirnya saya pepetin tuh sampai spionnya itu pecah. Akhirnya udah dari situlah kita dari persaudaraan, persahabatan. Nah, panjang cerita akhirnya dia membongkar resepnya itu. Dan ternyata resepnya cuma itu yang saya ini sampai ibaratnya dengan cara seperti itu. Cuma Indomie goreng itu, Indomie goreng itu di blender dicampur sama telur bebek 4. Udah cuma itu aja, ampak rotok. Zaman dulu guys. Itu. Zaman sekarang. Nah cuma ngukusnya itu pakai besek yang buat keroto itu, terus dialasin pakai daun. Nah itu kurang lebih 15 menit. Itu memang gacor itu. Zaman dulu itu ya. Sekarang enggak. Nah kalau di sini diterapin di Bekasi memang makan, cuma beda. Cuma itu kalau bagus kalau airnya hijau, itu lebih jos itu. Nah itu pengalaman ini ya. Nah terus pengalaman di Galatama Lele, awal mulanya Galatama Lele tuh. Nah awal mulanya Galatama Lele itu saya mancing dulu, ada empang di daerah Depok. Ini saya kalau lele udah ke Depok. Nah itu dulu di Galur. Nah saya itu mancing gitu kan. Nah saya mancing, tanya tuh sama teman, gimana sih mancing lele? Ya sama seperti biasa, katanya kita mancing di kali. Ya udah akhirnya saya
bikin kailnya itu saya timah itu di atas gitu kan. Nah terus kail di bawah. Nah pas ngelirik itu panitia itu empang itu akhirnya negor saya gitu kan. Saya dipanggil, Pak maaf katanya mancingnya ini nggak boleh begini. Loh emang nggak boleh? Kan katanya kail satu. Ya memang kail satu tapi Pak nggak boleh pakai timah. Akhirnya saya ngelihat, no kayak itu katanya kan seperti yang lain. Oh ternyata ya baru tahu itu namanya. Pertama itu tahun kalau nggak salah itu tahun 2005 itu 2000-an lah. 2000 itu akhirnya saya mancing nyoba lele, akhirnya di situ baru saya nyoba gitu kan ngikutin. Tapi awalnya ada penolakan juga, diajak temen buat galat sama lele. Iya pertama itu karena saya hobi mancing ikan mas, itu teman saya itu ngajakin coba ke lele karena di ikan mas memang. Masih inget nggak temennya? Ya ingat namanya itu Pak, namanya nih lupa nih. Itu temen itu memang dia itu tiap hari ya, memang di ikan mas saja tiap hari gitu ya mancing itu, ibaratnya satu empang itu di situ terus. Ya memang nggak ada yang nyaingin karena temen itu ibaratnya ngelihat saya itu dapat terus gitu kan, coba kita mancing lele. Nah pas coba mancing lele, iya saya nggak mau, wah buat apa lele, ikannya nggak dibawa gitu kan. Nah akhirnya saya ketulak ke omongan sendiri. Nah sampai 3 bulan akhirnya saya baru ngikut dia gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya ya di sana ibaratnya sama kayak di lele gitu. Cuma awal pertama itu saya 3 bulan itu. Jadi kayak mancing ikan mas saya nitik aja. Nah akhirnya teman-teman bilang kalau lele nggak kayak ikan mas, tapi dulu memang saya biasa pakai umpan bahan gitu kan di ikan mas gitu kan. Nah pakai umpan yang dipakai lele nitik itu nggak bisa karena nggak ada titikan boman. Akhirnya oh iya, saya terapkan lah gitu kan umpan yang seperti yang kayak ikan mas gitu kan, kayak misalkan kita pakai pelet apa. Nah itu kalau umpan bahan-bahan gitu, nah kita nitik itu bagus. Akhirnya saya coba pakai ini ikan mas sasak, anak ikan. Cuma nah di situ saya dulu alhamdulillah saya punya namanya itu pakai anak ikan mas. Alhamdulillah sampai orang nanya gimana sih cara nyindiknya gitu kan. Nah setelah saya bagi-bagi ilmu, nah udah akhirnya pada pakai semua gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, memuaskan juga, itu pengalaman dulu. Iya saya juga masih inget tuh guys. Jadi pertama kali ya diajak itu mau SD atau SMP itu ya? Itu SD. SD guys, jadi diajak, ayo ikut mancing ya di empang galur itu. Benar-benar saya masih kecil, belum tahu cara nyentak ikan gimana, gulung ikan gimana, diajaklah tuh ceritanya. Itu kita pakai umpan kepala ya. Jadi kepalanya tuh unik. Nah jadi dulu pertama ini Aldo itu pertama saya ajak mancing itu umpannya itu pala ayam. Jadi pala ayam direbus. Nah terus digoreng sampai anak aja Aldo nanya, lupa emang dimakan? Emang ikan makan saya gitu. Saya bilang ya nanti lihat aja di empang gitu kan. Nanti itu inget tuh siang. Nah setelah itu Aldo megang gitu kan, sampai dia narik 2. Nah itulah nggak ada yang niban itu. Dan itu dua-duanya induk guys yang saya taikin. Pertama kali itu saya 1-2 itu nggak ada yang niban. 1-2 totalnya kalah berapa ekor gitu itu. Nah itu pertama Aldo diajak mancing terjun ke empang. Diajak mancing tuh. Singkat cerita jalan sampai di akhirnya tuh di 2017 tuh saya ngeliat bokap nih menang mulu. Dan bokap tuh udah ngeplos esen ya itu LB merah, butek sama cairan. Saya ngomong lah sama bokap, Pak gimana kalau misalnya kita berbagi kebahagiaan ke orang, kita pasarin produk ini biar orang merasakan apa yang kita rasakan. Mancing tuh ya seenggaknya narik lah, juara bonus gitu. Alhamdulillah reportnya 4 tahun kita berkarya dan itu orang pada puas. Ya inilah sang kreatornya. Ya awalnya sih ini masalah Esen ALB itu karena ALB itu kan singkatan dari nama Aldo.
Nah, nama saya sendiri jadi Leonard Bintarian. awal ceritanya itu dulu kan mancing, jadi nggak ada ibaratnya kondangan itu nggak pernah gitu kan, itu selalu pulang bawa amplop gitu kan, sampai beberapa tahun ibaratnya kan, itu bisa dihitung jari lah kondangannya. Nah singkat cerita itu ya Aldo nanya gitu Pak, ya udah kita di ini aja bikin buat bisnis aja, kita jualan. Saya bilang kalau jualan itu di sini itu udah banyak gitu kan, daerah Depok tuh mayoritas memang banyak esen gitu kan. Tapi bukan kita dagang di ini apa di tempat, kita bikin online. Ya alhamdulillah kata saya udah cobalah gitu kan. Itu pertama-tama itu. Nah itu masalah pertama itu ya yang bagian pemasaran Aldo, yaitu ceritanya gimana pertamanya. Ya itu jadi benar-benar saya ngeliat nih amplop tuh benar-benar kalau dikumpulin ya itu satu lemari kali, pulang bawa. Saya bilang ini banyak juga, saya bilang gimana kalau misalnya ini dipasarin, berbagi kebagian ke orang, biar orang ini ngerasain gitu apa yang kita rasakan. Dan ternyata pas report pertama bagus dan seterusnya sampai berjalan ke 4 tahun ini gitu. Ini kita udah 4 tahun. Nah apa cerita umpan pertama pala. Nah umpan pala itu saya itu bikin, memang kalau empang boleh nyiram itu saya kayak orang jualan gitu kan, bawa itu paling dikit itu 5 itu kalau paket ya, kalau biasa itu 3 itu kan untuk 2 leg. Nah itu sampai orang bilang wah mau nguruk gitu kan, ya saya kesenyum aja gitu kan. Nah akhirnya apa, ada teman pertama itu saya beli umpan, padahal saya bukan jualan, memang saya selalu banyak kalau itu boleh nyiram gitu kan. Ya akhirnya saya coba, ya udah kalau mau nih saya kasih 20.000, ternyata dia mau, ya dia memuaskan juga gitu kan. Nah lama-lama ya jadi omong-omongan ya ke banyak teman, akhirnya satu empang itu ya dari saya semua umpan gitu kan. Ya alhamdulillah, ya itu resikonya kan, kadang-kadang kalau temen umpan sama di lapak yang bagus, ya paling yang punya umpannya ya kadang ketiban gitu kan, totalan kalah gitu kan. Cuma kalau totalan sih jarang kalahnya, cuma kalau indukan pasti ketiban gitu kan. Nah itu terus nah pengalaman ini kalau pala itu ditambahkan kalau cuacanya itu panas itu lebih bagus. Nah akhirnya waktu itu pas musim hujan lagi pala, nah itu menurun gitu kan. Ya satu ikannya juga galau, waktu itu saya pernah narik 3, wah ini ikan galau gitu kan. Ternyata ada yang di bawah saya gitu kan, ada yang ngedapat paling banyak 1 gitu kan. Dan itu saya masih ingat tuh totalnya itu 7 kilo, Itu 3 ekor total terbanyak. Dikira saya paling ini dikit, ternyata yang lain itu banyak yang nggak dapat. Malah banyak nggak dapat, 1, 2 gitu. Ada yang sama-sama 3, cuman kiloannya kita menang benar-benar 7 kilo, ngerasain total. Ya ada galata melele uniknya di situ. Itu ikan banyak udah itu. Ikan banyak. Cuman ya emang kalau lagi ngedrop mau gimana gitu. Benar-benar ngerasain yang ikan tuh cuman 3,5 ya. Indukan tuh 3,5. Padahal di empang tersebut itu ikan 350, 360 gitu kan. Itu bisa menang itu ngerasain. Nah akhirnya berjalan umpan pala itu udah beberapa tahun gitu kan. Akhirnya saya karena musim hujan waktu itu saya beralih ke ati susu. Tapi dengan takaran itu SNLB nya itu sama dosisnya itu. Nah ternyata nggak jauh beda sama kayak pala gitu kan. Lebih menggila. Nah makanya sampai sekarang saya selalu pakai ati. Cuma ya itu kalau pakai umpan bahan itu memang waktunya sebelumnya harus disiapkan gitu kan, karena nggak langsung ini, karena kalau apalagi pala kita harus berebut. Cuma yang lebih praktis itu kalau bahan enakan ati kalau sekarang musim hujan, karena apa, satu gampang kita beli langsung di blender itu udah jadi gitu kan. Cuma kalau bisa kalau lagi beku ya kita direndam dulu gitu kan, biar enak ngeblender. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah hati gitu kan. Nah terus masalah ya SNLB ya memang saya kebanyakan orang luar gitu kan, luar daerah gitu kan. Alhamdulillah ibaratnya pada puas semua gitu kan. Ya alhamdulillah lah, tujuan awal untuk berbagi kebahagiaan ke orang terlaksana gitu. Bahkan banyak banget yang ngomong SNLB kalau udah dibina di satu empang tuh
udah benar-benar enak aja, udah percaya aja ya, syukurlah gitu. Emang dari 2017 juga dibikin Pleasant sampai sekarang kita nggak pernah ngerubah bahan, nggak ngerubah takaran, ya udah gitu aja, karena yang kita pakai itu yang kita jual seperti itu. Nah, ada orang itu komunitas juga, dia dari luar ini daerah Jawa. Jadi dia sampai ngatakan, ini kalau memang Esen ini saya udah kemana-mana pengen Esen ini di daerah saya itu kalau memang ini bagus saya jadi pelanggan gitu kan. Nah, karena dia udah bermacam-macam, dia nggak ada yang cocok. Nah, akhirnya saya menawarkan melalui anak saya gitu kan, dicobalah Esen ini. Kalau memang ini pertama pakai ibaratnya nggak memuaskan, ya berarti kita sama gitu kan. Nah, akhirnya dia coba, ya alhamdulillah sampai dia berturut-turut gitu kan, sampai jadi pelanggan itu. Itu dia mainnya itu HK itu. Bulat ongkong dia. Itu saya inget banget, dia berkoar di grup gitu, grup Facebook. Kalau misalnya tahu tuh nama grupnya Umpan Galata Melele Indonesia. Di situ ada grupnya, jadi dia nyari emang Esen yang benar-benar khusus Hongkong, ngomong gitu. Cuma kalau tip dari saya, kalau kita hobi mancing, satu, kita kalau misalnya berkeluarga, ya kita rapiin dulu di keluarga, terus kita izin. Walaupun kita udah bilang izin saya mau mancing tapi nggak dijawab, itu antara dua jawaban dan iya atau tidak, yang penting kita udah bilang nggak apa-apa. Cuma kita ya sama-sama, kita hobi kita diizinin. Nah, misalkan keluarga hobinya apa, istri, ya kita ikutin gitu kan. Karena apa, biar sama-sama enak. Karena saya alhamdulillah gitu kan, pengalaman saya mancing itu dulu ibaratnya izin keluarga istri. Cuma dulu itu saya dibolehin malah siang. Nah, saya nggak bisa itu, waktu pengen malam itu saya susah. Pas begitu saya nyoba izin malam, dia bilang gitu kan, istri itu, ya boleh malam tapi mancing ini harus dapat. Ya kan bingung kalau ditantang itu. Ya saya ya udah nggak apa-apa lah, kalau misalkan ini dapat boleh diizinin setiap malam gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah, waktu itu pas galapung gaplean ikan mas tuh, itu saya itu aduh kata sini dagdidu kan, sampai akhir itu dapat 3 ekor gitu kan. Nah, ternyata yang lainnya itu di bawah 3. Nah, itulah saya dapat, ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang malam dibolehin gitu kan. Itu pengalamannya, makanya suka dukanya itu kan, pahit manisnya gitu ya, itu ngalamin gitu kan masalah mancing gitu kan. Sampai pernah dulu waktu zaman di Bekasi mancing itu, ya ikan mas itu yang saya tadi cerita gitu kan, orang itu ngomongnya tinggi-tinggi. Kalau dulu kan saya masih muda ibaratnya kan, itu kalau nggak begitu paling saya ya bikin kesel, saya jeburin gitu kan. Karena itu dulu, cerita dulu. Kalau sekarang intinya kalau mancing itu kita yang penting sabar, tekun, telaten, udah itu udah pasti. Tekun, telaten, STT berarti guys. Jangan sampai kita terpengaruhi, terpancing sama kanan kiri. Yang penting kita fokus, tujuan kita mancing, yang penting kita dapat. Masalah induk ya kita yang ditarik itu ikan kecil atau gede kita nggak kelihatan kan, ada di bawah air. Yang penting intinya kita dapat. Kita memang kebanyakan orang itu, saya hobi doang. Iya memang hobi, kalau nggak dapat gimana? Berarti nggak dimakan dong. Nah, kalau hobi kita dapat, mau itu ikan rame banyak apa ikan induk gede, nah itulah dapat. Satu dapat amplop utama itu. Nah, tipnya itu. Makanya kalau ikan nggak ada makan, orang kanan kiri ini udah pada narik, kita nyantai aja, tenang. Yang penting kita punya titikan, udah pasti. Intinya itu, kita harus mancing itu kita harus dapat, bukan kita hobi. Kalau hobi, kalau nggak dapat, ya pasti kesel juga kan. Makanya kan orang, hobi, ya memang hobi gitu kan, tapi kita harus dapat. Jadi saya mah bukan hobi, saya mah yang penting dapat gitu kan. Saya mah enggak, yang penting dimakan. Kalau dimakan nggak kena berarti nggak dapat dong, baru-baru menimbang atau total kan. Nah, itu kuncinya. Satu ya sabar, tekun, telaten, udah itu. Ya sama kita mau usaha gitu kan. Dan kita berdua jujur nih guys, ini 2 karakter yang benar-benar berbeda.
Berbeda dalam artiannya tuh kalau misalnya sampai sekarang ya, sampai detik ini saya kalau ngeliat bokap mancing tuh kayak galau. Blower tengah bawah, blower tengah bawah, blower tengah bawah. Tapi ada hasilnya gitu. Itu gimana tuh bisa? Kok bisa sih mancing galah sama lele tuh blower tengah bawah, blower Nah, tengah jadi kita bawah? itu mancing, memang kita itu fokus awal kita misalkan 1-3. Nah, apalagi kita udah udah tahu menguasai empang yang kita biasa mancing. Oh, ini indukan mainnya di mana? Misalnya setengah gitu atau di ujung joran. Ya udah kita di bawah dulu gitu kan. Nah, itu misalnya 1 jam. Nah, 1 jam dibagi 3. Nah, taruhlah kita 30 menit, yang lainnya itu 15. Nah, kita di bawah 15 menit dulu. Udah buang-buangin. Nah, misalkan nih udah datang, udah makan nih berapa ekor lambat. Nah, baru kita titikan 15 menit. Nah, itu berarti di bawah, di atasnya yang pertama itu di bawah. Nah, udah gitu kita nih lambat juga. Nah, udah kita baru ke bawah. Nah, di blower misalkan cepat ikan ramai. Nah, kita itu udah sampai dia itu bosen ikan di depan. Nah, udah misalkan kita bisa ngelihat kanan kirinya nggak, jarang ada yang narik, berarti kita udah pasti itu total gitu kan. Apalagi size ikannya gede-gede. Nah, kita kembali ke bawah. Nah, itu udah pasti induk total. Kalau ikannya ada. Iya, kalau kita udah menguasai empang yang kita biasa ini. Jujur trik ini ya, ini pernah ada videonya di empang Gayatri waktu itu. Itu lawannya udah pede banget, 89,90 kilo dalam Nah, waktu itu 2 jam. ada dulu Itu seorang pemancing ibaratnya, karena dia nggak ada yang nyaingin lah, dia selalu dapat di situ. Nah, akhirnya empang tersebut saya nyoba di situ. Saya dulu pakai cacing. Nah, kita coba di situ. Nah, itu saya masih inget tuh. Jadi ramuannya itu cacing, cairan merah, butek, sama telur kadut guys. Itu udah paling jos tuh buat ikan lele. Nah, itu ada di videonya itu. Ada di videonya pokoknya. Masalah dia itu dulu. Dia 89 kilo, kita 93. Itu kita kurang lebih 94-an lah ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, tipikal kita nih berbeda. Maksudnya berbeda tuh kan, pertama saya dulu yang megang ceritanya nih. Saya di depannya udah neter, cetat. Dia juga sama udah neter kan. Nah, nggak lama bokap ngomong, turun dong setengah. Hah? Setengah? Dan saya mikirnya, ikan lagi makan ngapain turun setengah? Ya udah kan, akhirnya udah turun setengah turun tuh kita aja. Setengah udah neterin juga, suruh turun lagi. Bener-bener di ujung joran, jadi di bom beret aja, turun lagi setengah itu di ujung joran. Saya udah bingung tuh, bener-bener 2 orang gitu. Pokoknya kalau empang banyak ikan enak lah, mau gaya gimana juga enak, udah pasti dapat. Iya, bener-bener di 3 tuh, ya. Di bawah juga neter, jadi 3 titikan tuh bener-bener neter. Makanya saya bilang kok bisa kayak galau gitu. Ya kalau misalnya saya berpikir ya, di depan udah makan ngapain turun ke bawah gitu. Akhirnya pas di terakhir udah ditimbang, kita menang, bokap baru cerita katanya kalau di depan terus itu kita nggak bakal menang karena size ikannya kecil-kecil, beda dengan di tengah sama di bawah. Saya langsung ngomong, oh iya juga ya. Itu aja dengan teknik yang seperti itu ya, kita cuma menang tipis gitu. Mungkin kalau misalnya benar-benar dicecer di depan, ikan habis di depan, ya kita cuma dapat pegelnya doang gitu. Nah, terus kita lagi dimauin gitu, kita jangan ibaratnya jangan ngomong tinggi bahwa saya itu hebat. Karena apa? Di bawah rumput masih ada, di atas rumput itu masih ada. Nah, kita harus selalu merendah. Karena apa? Namanya kita hobi, kita nyari ketenangan, yang penting kan kita dapat. Udah, kalau tips saya begitu, kita jangan sampai ibaratnya kita nyari ketenangan terus kita ini ngelihat kanan kiri apalagi mecut, walaupun kita bisa mecut ya udah, ya kita banyak-banyak berdoa juga. Intinya kita ya berdoa gitu ya. Karena apa? Semua apapun kita dapat yaitu semua karena ridhonya itu. Nggak mungkin kita hanya manusia biasa kita membanggakan, sedangkan kita itu belum tentu kita bangga dapat. Tapi kalau kita udah berdoa, yang penting sabar, tekun, telaten, ya insya Allah itu pasti dapat. Walaupun ada orang nantangin begini-begini, ya kita pura-pura ini aja. Cuma kalau memang mau dilayani, ya layani, cuma dengan tenang. Udah itu pasti dapat. Karena apa? Orang keras jangan kita kerasin, kita harus rendahin. Udah tipsnya itu.
kuncinya mancing. Nah makanya kalau kita yang istri-istri itu bersyukur kalau yang punya suaminya hobi mancing itu setia, karena nggak pernah ketinggalan, pasti mancing terus, setia memancing. Itu pengalaman di lele ya. Kita ulik juga pengalaman ikan emas nih, ikan emas di empang dekat rumah. Itu kan ada cerita unik tuh Pak, cerita unik dalam artian Bapak menyembarakan. Itu gimana tuh ceritanya? Pot berapa juta? 3 juta ya? Itu dulu itu ada empang, itu dulu jackpot itu dia sistemnya itu ekoran. Nah itu minimal itu 18 ekor. Nah itu jackpotnya itu nominalnya itu udah 3,5 juta ya. Nah waktu itu, nah akhirnya dengan cara gimana itu memang itu ternyata ada mistisnya. Nah itu empang tersebut itu nggak pernah naik, bahkan itu berapa saya sendiri itu dua kali 17 ekor nyari satu lagi waktu 1 jam lagi. Memang itu makanin terus, tapi yang diangkat nggak kena, sekalinya kena jair. Itu makan ikan emas, tapi yang kena sapu-sapu. Nah setelah itu akhirnya saya ini adaptasi nih gimana, ini akhirnya ya saya dengan cara ibaratnya ya kita memohon gitu kan. Akhirnya kita membaca ini Al-Quran, pas dibuka ternyata udah gitu akhirnya saya nggak mau sendiri saya yang dapat, akhirnya saya sayembarain. Siapa yang hobi mancing di daerah sini, ayo kita mancing untuk mengenakan jackpot. Nah bahkan ada teman bilang ya udah kalau mau kena sama kamu aja. Enggak, saya nggak mau, ini untuk semua yang hobi mancing di sini. Waktu itu ada 5 orang tuh teman pada mancing. Nah pas kebetulan di situ teman-teman udah pada nimbang apa banyak gitu kan. Nah itu saya nyampe jam 10 saya belum dapat. Ya saya udah sabar aja. Nah setelah jam 10 lewat, nah itu baru ngetek tuh narik atuh. Nah di situ baru 22 gitu kan. Nah saya hitung pakai ini korek tuh, pentul korek saya hitung dapat, saya taruh. Nah jam 2 itu udah 20 korek, berarti 20 ekor. Orang nggak tahu itu bahwa saya itu udah dapat segitu gitu kan. Nah, teman tanya, wah ayo dikit lagi ya, udah jauh nih. Pas detik-detik waktu habis, teman, wah udah katanya ini gagal lagi, nggak ada yang dapat. Tar dulu, saya manggil panitia tuh, hitung dulu kata saya. Pas dihitung, bingung panitia, nggak ada suaranya, ngitungnya kaget mungkin. Nah masalah itu ya saya nggak diceritain masalah itu ya. Akhirnya udah saya dapat, ya udah. Cuma nggak langsung itunya gitu kan. Itu cerita dulu, akhirnya ya alhamdulillah akhirnya kena sama saya tuh kan. Nah akhirnya dari situ udah akhirnya empang sepi. Nah, makanya kita saranin juga sama yang mengelola empang, misalkan kalau kita lagi rame kita jangan punya sifat sombong. Karena apa? Kesombongan itu pasti kita jatuh. Karena apa? Nggak semua pemancing itu kita ngikutin gaya ini gaya panitia gitu kan. Pemancing itu yang dicari kenyamanan. Yang penting kalau kita sebagai panitia mengelola itu intinya kita banyak, mau dimanapun kita jangan ada pilih kasih. Walaupun itu kita sistem daftar, ya boleh daftar, berarti kita jangan melihat wah ini demen dekat udah langsung masukin ya, jangan. Yang penting kita intinya kan kita usaha senetral mungkin lah. netral aja. Itu pengalaman itu cerita masalah LB. Banyak banget kan guys yang diulik dari awal mulanya sampai mancing lele gimana ceritanya, mancing emas juga gimana ceritanya awalnya, ya kayak gitulah. Cuma kalau diceritain satu persatu gitu kan dari A nyampe Z ya itu nggak sampai kelar gitu kan. Ini cuma disingkat-singkat aja gitu. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman sampai sekarang sampai sekarang itu saya 193 sampai segini berarti udah berapa tahun tuh, tinggal hitung aja gitu kan. Jadi untuk teman-teman pesannya gimana nih buat yang baru-baru mancing? Nah yang baru mancing kita harus satu ya kan. Misalkan kita mau umpan cacing ya kita umpan cacing, terus cara settingannya gimana.
Nah kita kalau mau nyeting enakan itu dari ujung joran atau dari reel. Nah kita ngitung maritan. Hari kita dicoba misalnya 3 marit dari reel gitu kan. Nah itu posisi pelampung gimana, tidur atau diri. Berarti kalau diri itu masih dalam. Nah kita tinggal mainin lagi stoppernya ke atas. Nah kedua gitu kan. Nah ini kita terutama yang penting pelampung miring kalau yang baru gitu ya. Nah terus ingat masalah KL itu minimal itu nomor 6 sama nomor 7 gitu kan. Nah terus di situ ya kita harus tenang, jangan ganti-ganti umpan. Udah umpan itu ya itu gitu kan. Nah kalau kebanyakan kalau yang pemakai SNLB itu semua dikasih resep-resepnya itu. Terus misalkan umpannya mau umpan bahan, umpan alam itu semua dikasih kalau itu dari ALB. Betul guys, kalau kalian yang pemakai SNLB atau mau coba SNLB langsung WhatsApp aja di nomor 089683147643. Ya misal. Dan satu lagi ya, jangan pernah berharap menang. Ya kita jangan berharap, yang penting kita berharapnya dapat itu aja. Karena ketika kita berharap menang, maka kemenangan itu akan jauh dari kita. Yang penting kita dapat, udah. Semakin kita berharap, wah menang nih, jauh dari kata menang, beneran. Entah induknya nyangkut, entah totalannya kalah seekor, itu pasti ada aja insiden-insidennya gitu. Kuncinya itu sih tenang. Cuma kalau saya terus dan jangan berharap menang. Kalau mancing, saya kalau main gedean itu satu, saya nggak mau karena apa? Yaitu di luar logika, makanya saya nggak mau. Ya hiburan aja ini, makanya yang penting kita dapat gitu kan lumayan juga di lele kan, jutaan-jutaan juga gitu kan. Udah gitu tiketnya murah gitu kan. Kalau di ikan mas kan tiketnya gede-gede gitu kan. Ya paling kita di bawah 1.000 baru kita mau nyoba gitu kan. Cuma serunya begitu, kalau di bawah 1.000 itu kan ikannya dikit gitu kan, tapi dapat banyak gitu kan. Tapi kalau main di atas 1.000-an ikannya banyak, ya kalau nggak dapat berarti kan kita nggak bisa mancing berarti kan. Namanya ikan emas ya pasti makan gitu kan. Nah tip dari kita begitu, kita jangan terlalu ngikutin nafsu kita. Yang penting kita hobi di lele, ya udah di lele aja gitu kan. Hobi di emas aja. Di emas, cuma ya kalau saya sih saran saya ya yang hiburan-hiburan aja, tiket. Yang penting kita menyalurkan hobi, yang penting kita dapat itu aja. Kalau kita fokus kita pasti dapat, ya itu pasti dapat. Tapi kita hiburan nih iseng, ya namanya iseng belum tentu kita dimakan, walaupun dimakan belum tentu kena gitu kan. Jadi kita harus berangkat itu kita harus fokus, wah ini harus kita dapat, udah. Terutama ya kita berdoa gitu kan. Karena apa? Kalau kita berdoa, karena ikan juga kan kita makhluk ciptaan Allah juga, ya kita berdoa gitu kan. Karena apa? Kalau kita berdoa bismillah, ibaratnya ikan juga merasa kesakitan karena kita udah berdoa gitu kan. Apalagi kan kalau melihat kan ada yang nelen apa gitu kan, ya intinya itu aja kuncinya gitu kan. Selalu kemana-mana kita berdoa, satu yang tambah ya kita keselamatan gitu kan, antisipasi yang tidak diinginkan. Itu tip dari saya. Oke, gimana? Oke, gitu aja di segmen ngobrol bareng, ngobrol santai dan ngulik lebih dalam di episode 1 ini ya, dengan bapak saya sendiri atau owner dari SNALB ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena insya Allah kedepannya bakal ada orang-orang berbeda dengan produknya mereka, dengan pengalamannya mereka akan saya wawancarai juga. Jadi khusus di episode pertama ini saya mewawancarai atau ngobrol santai ya. Nah terus satu lagi, masih ada. Satu lagi nih saran ya. Kita kalau mancing sama teman jangan anggap itu lawan. Tetap kita teman ya teman. Karena apa? Kalau kita teman saling pengertian, siapa yang dapat ya pasti kita dikasih ganti. Ya. Tapi nah, kan kita banyak gitu. Jangan kita menganggap dia itu lawan, karena kita semua itu kita saudara. Udah kuncinya itu. Saudara. Oke guys,
sekian video Oke, dari makasih kita. banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kemungkinan kita nanti di tanggal 4 akan main emas ya. Iya, main ikan mas biasa di bawah ikan 1000. mas. Main ikan mas, kita seru-seruan di ikan mas, nanti saya bakal ngeliput. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.